Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat bertatap muka untuk yang kesekian kali lewat online. Mudah-mudahan masa-masa seperti ini cepat berlalu sehingga kita dapat bertatap muka secara normal, belajar, diskusi, mengkaji mata kuliah kita ini secara normal. Dan alhamdulillah adik-adik, puji syukur kita tetap insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa taala atas kuasanya. Dan salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab yang ketiga tentang pengantar manajemen. Pengantar manajemen yang sebelumnya kita pada bab yang kedua tentang manajemen dalam kegiatan manajemen, yang tentu keberlangsungan daripada tatap muka ini ada memiliki tujuan penting, tujuan yang hendak dicapai oleh adik-adik semua. Di dalam manajemen, dalam kegiatan manajemen, kita ingatkan kembali bahwa tujuan yang hendak dicapai adalah mengetahui fungsi manajer sebagai orang yang menjalankan kegiatan manajemen. Manajer adalah orang yang menjalankan kegiatan manajemen. Kemudian yang kedua, tujuan yang hendak dicapai adalah mengetahui bahwa untuk dapat menjadi manajer yang baik diperlukan keahlian manajemen. Tentu keahlian manajemen itu terkait dengan terkait dengan sains dan terkait dengan seni, ya. Seni mengatur, seni menata, ya, dalam rangkaian manajemen. Kemudian tujuan yang ketiga adalah mengetahui tingkatan-tingkatan, strata-strata manajemen itu seperti apa, ya. Ada top leader, presiden, direktur, manajer, ya. Ya, kemudian ada bawahan dan yang paling besar kalau kita gambarkan seperti piramide, yang paling besar adalah pelaksana. Di situ terdiri daripada buruh, pekerja yang melaksanakan. Jadi ada hierarkis berjenjang satu sama lain, dan yang paling puncak tentu cuma satu, yaitu misalnya komisaris, presiden, direktur, ya. Kemudian tujuan yang hendak dicapai dalam manajer dalam kegiatan manajemen adalah mengetahui bahwa manajemen berdasarkan teori dan pengalaman dapat dipandang sebagai sebuah seni. Mengetahui bahwa manajemen berdasarkan teori dan pengalaman dapat dipandang sebagai sebuah seni sekaligus sains, ilmu pengetahuan. Itulah di bab yang kedua. Kemudian di bab ketiga sekarang adalah akan membahas tentang perkembangan ilmu manajemen sebagai sains. Jadi perkembangan ilmu manajemen sebagai sains, ilmu manajemen. Di sini tujuan yang pertama yang hendak dicapai dalam bab ketiga ini adalah, yang pertama adalah mengetahui secara umum perkembangan dalam ilmu manajemen. Jadi proses dari manajemen tentu tidak secanggih sekarang. Melalui proses yang sangat sederhana, pada masa Rasul juga sudah dikenal manajemen, ya. Ketika dikenal dengan
pada masa para sahabat Khulafaur Rasyidin itu mengenal penggajian, mengenal namanya pekerja, bahkan ada dikatakan bayarlah upah daripada pekerja sebelum keringatnya kering. Itu sebagai salah satu bagian daripada manajemen ya, sebelum keringatnya kering. Jadi di sini mengetahui secara umum perkembangan dalam ilmu manajemen. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengetahui kelompok besar pemikiran yang terdapat dalam ilmu manajemen beserta karakteristiknya. Tentu ini terkait dengan orang, terkait dengan ilmuwan, terkait dengan tokoh-tokoh ya, terkait dengan tokoh-tokoh. Jadi tujuan yang hendak dicapai dalam perkembangan ilmu manajemen ini yang kedua adalah mengetahui kelompok besar pemikiran yang terdapat dalam ilmu manajemen beserta karakteristiknya. Kemudian yang ketiga, tujuan yang hendak dicapai adalah mengetahui para kontributor manajemen, kemudian kontemporer. Jadi di sini terkait dengan mengetahui para kontributor, siapa saja sih manajemen kontemporer. Kontemporer artinya yang kekinian. Jadi manajemen guru ya, terkait dengan orang. Baik adik-adik, jadi itu 3 poin penting dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu manajemen. Nah, kita akan masuk pada sejarah ilmu manajemen. Kita masuk pada sejarah. Sejarah tentu akan mengkaji masa lampau. Kalau sejarah itu hal yang sudah terjadi terkait dengan ilmu manajemen, sains, terkait dengan sains. Kita mengenal bahwa banyak para filsafat ilmu yang berasal dari Yunani, yang berasal dari Persia ya, kemudian dari India juga ya. Kita kenal matematik itu, bilangan-bilangan angka itu. Jadi di situ adalah sentra berangkat proses awal daripada perkembangan ilmu pengetahuan, sejarah. Kenapa Islam juga memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang yang berasal dari 3 sumber daripada ilmu pengetahuan, Persia ya, kemudian Yunani, dan sedikit keterangan dari India. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu persentuhan peradaban, persentuhan kebiasaan, transformasi ilmu ketika Islam sedang berkembang, Islam sedang jaya-jayanya, Islam sedang maju-majunya, kemudian pemikir-pemikir Islam, tokoh-tokoh Islam sedang semangat-semangatnya giroh mengembangkan baik itu ilmu tentang kaitannya dengan agama, juga ilmu-ilmu yang terkait dengan saintek, artinya ilmu pengetahuan terapan. Bahkan dalam sejarah Islam itu punya peran penting dalam peradaban dan perkembangan ilmu pengetahuan yang tentu tidak dipungkiri bahwa perkembangan ilmu pengetahuan itu ada yang diadopsi dari negara-negara yang pada masa itu menjadi negara besar, dan kalau sekarang dikenal mungkin negara superpower yang memiliki peradaban dan perkembangan ilmu yang tinggi. Pada masa itu kan dikenal dengan Romawi dan Persia ya.
Romawi dan Persia yang masing-masing bersentuhan, peradaban-peradabannya, bahkan perang, ya. Perang dan dikenal ketika Romawi kalah oleh tentara Persia pada masa itu, banyak tawanan-tawanan dari Romawi, Yunani itu banyak tawanannya ditahan untuk bukan di penjara, tetapi dia diberi sebuah laboratorium ilmu pengetahuan untuk mengembangkan apa-apa keahlian dari mereka, untuk menerapkan daripada peradaban-peradaban mereka di Persia. Sehingga ada satu daerah namanya Jundisabur, ya, di wilayah Persia itu terkenal dengan sebuah kota peradaban ilmu pengetahuan, di mana di situ berkembang ilmu pengetahuan dan Islam bersentuhan dengan itu. Islam banyak menerjemahkan daripada pemikir-pemikir bangsa Romawi, pemikir-pemikir bangsa Persia ke dalam bahasa Arab, bahkan melalui penelitian dan uji coba. Jadi uji coba diterapkan sehingga di dalam Islam sendiri, dalam masyarakat Islam sendiri, dalam tokoh-tokoh Islam sendiri muncul nama-nama besar yang memiliki pengaruh besar terhadap peradaban dunia. Misalnya Ibn Rus, kemudian Al-Kindi, kemudian Ibn Sina, ya, Al-Ghazali dan lain-lain sebagainya. Di situ memiliki peran besar terhadap perkembangan peradaban dunia yang terkait juga dengan ilmu ekonomi yang di dalamnya tentu ada menyebut atau mengkaji tentang keteraturan dalam ekonomi, sehingga muncul barangkali di sini ilmu manajemen. Jadi apakah di sini sejarah ilmu manajemen itu, apakah manajemen merupakan ilmu baru, ya? Nah, itu kalau berangkat dari situ tentu bahwa manajemen merupakan suatu perkembangan ilmu pengetahuan pada masa-masa yang sudah lama, ya, sudah lampau. Di sini sesungguhnya bukti adanya manajemen telah lama, ada jauh sebelum misalnya Indonesia merdeka, sebelum Indonesia merdeka. Salah satu bukti betapa manajemen telah ada adalah dengan adanya bukti piramid di Mesir. Nah, pembangunan itu perlu namanya manajemen, perlu yang namanya ketertiban daripada peraturan, pengaturan, kemudian susunan, kemudian tentang perencanaan, bagaimana supaya ini tersusun dengan baik. Tentu harus ada manajemen, ya. Jadi dengan adanya bukti piramida di Mesir, kemudian adanya bukti yang di Cina, ya, tembok Cina itu, ya, yang panjangnya kurang lebih ribuan kilometer, itu bukti bahwa di situ keteraturan daripada tatanan pengaturan terhadap keterlibatan daripada pelaksana pekerja tentu ada diatur dalam sebuah organisasi yang itu manajemen. Jadi adanya bangunan piramida di Mesir menunjukkan bahwa pada masa zaman dahulu telah ada serangkaian kegiatan yang diatur sedemikian rupa, mengikuti tahapan-tahapan tertentu yang telah disiapkan hingga bangunan dari piramida yang megah itu ada di tengah gurun pasir. Merupakan satu kekaguman bagi kita. Di tengah gurun pasir tandus ada bangunan piramida yang berdiri kokoh.
Jadi decak kagum masyarakat di seluruh dunia dan dahulu hingga kini bahwa itu suatu keteraturan dalam struktur organisasi untuk menjadikan sebuah landscape, sebuah bangunan yang super besar pada masa itu dan diakui pada masa saat ini. Ya, dari sejarah peradaban di situ dapat diketahui bahwa tidak kurang dari ribuan orang yang telah terlibat dalam pembangunan piramida Mesir. Ribuan orang. Nah, untuk mengatur ribuan orang untuk dalam satu keteraturan, untuk menciptakan satu bentuk ya, monumen besar ya, yang sampai saat ini masih berdiri kokoh. Begitu juga di Borobudur, itu kan melibatkan banyak daripada orang-orang yang terlibat dalam proses pembangunan Borobudur atau tembok Cina ya, yang panjangnya ribuan kilometer. Tentu di situ dibutuhkan pengaturan untuk mendapatkan tujuan yang akan dicapai. Nah, itu namanya di situ adalah suatu peraturan bukan peraturan tentang norma, tetapi pengaturan tentang proses penciptaan satu momentum ya, bangunan besar yang luar biasa yang masih dikagumi sampai saat ini. Ini di sini ada benteng raksasa yang berdiri sepanjang ribuan kilometer. Itu butuh ribuan orang untuk menata dan butuh pimpinan, butuh mandor, butuh pengawas, butuh perencanaan yang matang. Ya, butuh pengaturan yang matang tentang hal ini. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Benteng Cina ini menunjukkan betapa orang-orang Cina dahulu telah melakukan kegiatan manajemen. Dalam bentuk apapun kegiatan manajemen tersebut sehingga bangunan benteng yang kukuh sampai saat ini dapat tetap bertahan hingga hari ini. Kemudian di Mekah ya, terdapat juga bangunan Ka'bah yang sepanjang tahunnya menjadi kunjungan rutin dari jutaan masyarakat muslim yang ada di dunia untuk melakukan ibadah umroh maupun ibadah haji. Membangun Ka'bah juga butuh daripada manajemen. Artinya butuh untuk mengatur. Bangunan Ka'bah ini pertama kali didirikan pada masa Nabi Ibrahim, pada zamannya. Dalam sejarah tidak dipungkiri itu, dan di keterangan-keterangan dari dalam Al-Quran juga seperti itu. Pada masa Nabi Ibrahim. Artinya entah berapa ratus atau ribuan tahun sebelum Masehi ya. Sekalipun sekalipun ada perubahan-perubahan, namun bangunan Ka'bah ini tetap bertahan hingga pada masa zaman Rasul Muhammad dan sampai kini. Kekuatan bangunan Ka'bah ini sebagaimana bangunan-bangunan yang dijalankan oleh umat manusia. Di sini menunjukkan bahwa pada zaman dahulu manajemen telah diketahui dan dijalankan oleh umat manusia. Jadi untuk mengatur sedemikian rupa yang melibatkan banyak daripada orang-orang, itu perlu sebuah organisasi, perlu seorang tokoh ya, sehingga terarah, tidak berangkat sendiri-sendiri, terarah dan terukur ya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun demikian keberadaan daripada persentuhan peradaban
Islam dan peradaban-peradaban yang ada pada masa itu tentu mempengaruhi juga pemikir-pemikir Islam yang menyesuaikan dengan konsep-konsep dari filsafat-filsafat yang berkembang pada saat itu ya. Jadi penemuan logam saja itu sudah merupakan suatu teknologi yang tinggi. Pembuatan baju besi untuk perang juga sudah merupakan suatu penemuan teknologi yang super sangat canggih pada masa itu. Nah, sehingga di sini adik-adik bahwa keberadaan manajemen keteraturan dalam mewujudkan suatu konsep ya, yang terkait di sini adalah bangunan-bangunan itu sangat ada dan sudah ada pada masa itu. Jadi kita juga dapat melihat Borobudur ya di Indonesia. Kemudian ada di sini banyak contoh lagi yang dapat kita lihat sebagai bukti bagaimana orang-orang dahulu telah menerapkan manajemen dalam kehidupannya. Di mana Alexander the Great telah menerapkan konsep yang mana setiap organisasi dalam melakukan kampanye militernya. Menara Pisa di Italia. Jadi Alexander sini the Great telah mengatur organisasi dalam memimpin militernya. Kemudian Menara Pisa yang ada di Italia, kemudian Candi Borobudur yang ada di Indonesia, hingga berbagai bukti sejarah bahwa yang tidak dapat disebut satu persatu, banyak ya. Misalnya pagoda ya di Thailand itu juga merupakan peninggalan masa lalu yang tentu membutuhkan keterampilan yang membutuhkan skill yang tinggi pada masa itu dan membutuhkan seorang manajemen ya. Kesemua bukti tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya manajemen bukan merupakan ilmu baru. Jadi pertanyaan itu terjawab, apakah manajemen merupakan ilmu baru, sains baru? Ya. Jadi dari bukti-bukti tersebut bahwa manajemen bukan merupakan ilmu baru. Bahkan dalam konsep yang paling tradisional sekalipun telah dikenal dan dijalankan oleh orang-orang terdahulu. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.